Ya halo, selamat pagi dulur ruang hijau semuanya. Bagaimana kabarnya dulur ruang hijau? Hari ini adalah hari dimana kita akan melakukan review terkait dengan beberapa bang pakan atau hijauan pakan ternak yang kemudian kita sudah tanam di bang pakan kita atau lahan bang pakan kita. Sebelumnya kita sudah melakukan penanaman rumput odot super ya dulur. Rumput odot super yang kemudian ada 3 metode yang kita gunakan untuk melakukan pengembangannya. Yang pertama kita tancap miring, kemudian kita uruk, kita lubangi tanah dan kemudian kita taruh beberapa bibitnya dan kita uruk. Yang terakhir kita menggunakan metode congkel atau dongkel ya. Kira-kira seperti apa sih perkembangan dari 3 metode yang kemudian kita gunakan. Oke dulur ruang hijau semuanya, kita langsung ke lokasi dimana kita melakukan penanamannya. Nah dulur ruang hijau, ini adalah lokasi dimana kita kemarin menanam. Kita sengaja buat beberapa mode tanaman di satu tempat ini. Jadi ini yang kita tanam dengan tancap miring. Kita tanam dengan tancap miring dan perkembangannya sudah seperti ini. Ini yang muncul dulu adalah di bagian atas, tunas-tunas bagian atasnya ya dulur. Nah kemudian nanti di sini juga bisa jadi akan tumbuh beberapa tunas gitu. Salah satu hal yang perlu dilakukan ketika tancapan miring ini sudah terubus gitu ya dulur ya, untuk menguatkan dia dulur semuanya bisa ini uruk lagi di bawahnya gitu dengan tanah yang ada di sekelilingnya gitu. Kalau untuk skala besar tentunya dulur harus menggunakan cangkul ya. Ini bisa diuruk seperti ini gitu ya. Biasanya kan belajur dulur semua menggunakan cangkul dan bisa menguruknya secara bersamaan. Karena ini hanya satu batang saja, jadi saya bisa menggunakan tangan. Di sebelahnya ada metode yang kemudian kita uruk ya. Kelihatan ya, jadi tunas itu muncul dari dalam. Karena dulu kita menanamnya hanya segini aja ya dulur. Jadi hanya 2 tunas saja segini, kurang lebih sepanjang ini. Jadi dia hanya muncul 1 ya dulur. Karena dulu kita memaksimalkan bibit odot super yang hanya sedikit, jadi kita potong kecil-kecil yang di sini. Nah ini dulur semuanya bisa mengoptimalkan dengan memangkasi atau mencabuti rumput yang ada di sekitarnya. Tapi nanti juga rumput ini juga akan kalah ya, setelah perkembangannya cepat gitu, dia kalah dengan rumput odotnya. Rumput-rumput di sekelilingnya nanti juga akan perlahan menghilang sendiri. Kita langsung ke arah dimana kita menanam dengan metode congkel. Nah ini kita dengan menggunakan metode congkel dengan rumpun yang cukup besar yang kita congkel ya dulur ruang hijau semuanya. Kita lihat perkembangannya lebih optimal ya, lebih maksimal. Apakah kedua metode itu berarti tidak berfungsi dengan baik? Semuanya bagus ya dulur semuanya. Kemarin juga sudah saya sampaikan, tergantung dengan seberapa besar lahannya gitu ya, metode yang digunakan itu. Juga seberapa kapasitas bibitnya. Metode pertama yang tadi tancap miring gitu, itu kita bisa menyelesaikan beberapa ribu stek dengan cepat gitu. Kemudian yang berikutnya yang metode uruk, semisal tadi hanya terlihat tumbuh 1 tunasnya. Kalau mungkin dengan menggunakan metode uruk tapi banyak sekali stek yang kita masukkan kemudian kita uruk gitu, otomatis perkembangannya nanti akan seperti ini juga, seperti metode congkel gitu ya. Nah ini metode congkel yang sejauh ini terlihat lebih bagus karena kemudian kemarin kita congkel dengan rumpun yang cukup besar seginian gitu ya, sehingga kemudian kita lihat sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tunas yang siap berkembang di sini. Dan nanti ya tetap yang congkel ini ya yang akan kita panen lebih awal gitu ya, karena dia pertumbuhannya akan cenderung lebih besar. Congkel itu kan perakarannya banyak sekali ya dulur ya, sehingga kemudian dia bisa melanjutkan nutrisi ke daun-daunnya sehingga pertumbuhannya lebih cepat gitu ya dulur. Nah sejauh ini itu ya dulur yang bisa saya sampaikan. Dulur semuanya tetap bebas memilih metode apa yang akan digunakan gitu ya, tergantung luasan lahan yang perlu kita perhatikan. Nah kemudian dari beberapa tanaman ini gitu dulur semuanya, jangan lupa untuk merawat ya, memupuknya. Kalau semisal awal itu
bisa dicampur dengan media seperti pupuk kandang atau kompos sebelum kita tanam. Nah, kalau saya untuk rumput odot ini biasanya kita kasih lubangan kecil di sampingnya. Kalau semisal sudah kemudian panen, jangan lupa untuk memberikan pupuk kandang yang sudah kering atau kompos. Gitu ya dulur ruang hijau semuanya. Jangan lupa subscribe dan share ketika dulur semuanya memandang bahwa video yang saya bagikan ini video yang bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel kita karena ada banyak sekali informasi yang akan kita sampaikan terkait dengan dunia pertanian, peternakan, ada perikanan juga. Sampai di sini dulu video yang kita bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Ruang Hijau.